Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah. Nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, "Bu, ambillah Bu rapot Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis," kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, "Ya Allah, kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang," kata dia, "peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah." Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Loh, jadi dia nggak boleh belajar? Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawan yang ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah. Nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, bela Bu, rapot Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nggak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Loh, jadi dia nggak boleh belajar? Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot Cimesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. Emma duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang, kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot Cimaisa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapor Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. Emma duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, "Bu, ambillah Bu rapot Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis," kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, "Ya Allah, kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang," kata dia, "peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah." Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang, kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya, kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Loh, jadi dia nggak boleh belajar? Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah. Nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, "Bu, ambillah Bu rapot Cimesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis," kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, "Ya Allah, kejam kali gurumu Nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang," kata dia, "peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah." Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Loh, jadi dia nggak boleh belajar? Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Loh, jadi dia nggak boleh belajar? Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. Emma duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu. Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, bela Bu, rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah, kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapor Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapor si Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali, sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gitu, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, bela Bu, rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah. Nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, "Bu, ambillah Bu rapot Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis," kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, "Ya Allah, kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang," kata dia, "peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah." Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang. Makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gitu, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapor Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali, sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawan yang ngejar saya, pegang tangan saya, "Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis," kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, "Ya Allah, kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang," kata dia, "peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah." Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapor si Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, "Bu, ambillah Bu rapot Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis," kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, "Ya Allah, kejam kali gurumu Nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang," kata dia, "peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah." Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapor si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu. Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai. Tetap memang dibilangnya kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran.
Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, bela Bu, Rabu Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, "Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis," kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, "Ya Allah, kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang," kata dia, "peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah." Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapor si Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapor si Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah. Nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot Satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, "Bu, bela Bu, rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis," kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, "Ya Allah, kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang," kata dia, "peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah." Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawan yang ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapor si Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, bela Bu, rapot Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia. Peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawan yang ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapor Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, "Bu, ambillah Bu rapot Sumesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis," kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, "Ya Allah, kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang," kata dia, "peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah." Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Ibu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu Guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, "Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis," kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, "Ya Allah, kejam kali gurumu Nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang," kata dia, "peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah." Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawan yang ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mahesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap Ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, Kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PN lagi nih gurunya. Ibu apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai.
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, bela Bu, rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil mereka menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November,
Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu Guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu Guru Haryati, yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu Guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu Guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu Guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu Guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu Guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu Guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar difasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas,
Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin. Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan mengenai hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Katanya, yayasan maupun kepala sekolah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Sehingga pihaknya pun merasa kecolongan dengan insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang. Ahmad mengungkap, adik kandung Mahesya juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Namun adik Mahesya bisa ikut belajar mengajar, tidak seperti abangnya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Terkait masalah pribadi antara wali kelas dan orang tua Mahesya, Ahmad menyebut tidak ada permasalahan apapun. Pihak sekolah sudah meminta maaf kepada orang tua Mahesya yaitu Kamelia sebagai ibunya. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah.
Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, 8 Januari 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan. Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Kamelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Kamelia kembali tersulut. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Sosok guru yang tega menyuruh siswa SD di Medan belajar di lantai karena belum membayar SPP belakangan jadi sorotan. Bu guru bernama Haryati itu pun viral lantaran videonya saat adu mulut dengan orang tua murid tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Bu guru Haryati tampak enggan disalahkan atas keputusan untuk menyuruh siswa SD bernama Mahesa duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Sosok sang guru pun diungkap ibunda Mahesa, Kamelia. Kepada awak media, Kamelia menceritakan awal mula ia mendatangi sekolah dan mendapati anaknya belajar di lantai. Diakui Kamelia, ia memang telah menunggak SPP anaknya di SD swasta tersebut selama 3 bulan. Total SPP dari bulan Oktober, November, Desember yang belum dibayarkan Kamelia itu berjumlah Rp180.000. Sebelum putranya masuk sekolah, Kamelia mengakui bahwa sempat diperingatkan oleh wali kelas anaknya agar segera membayar tunggakan SPP. Sosok wali kelas yang dimaksud adalah Bu guru Haryati. Karena belum punya uang, Kamelia pun meminta perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan SPP. Rencananya pada Rabu, 8 Januari 2025, Kamelia akan menjual ponselnya dan datang ke sekolah untuk melunasi SPP sang anak. Namun sebelum datang ke sekolah, Kamelia sempat syok membaca balasan chat dari Bu guru Haryati yakni soal Mahesa tidak boleh duduk di bangku sebelum SPP-nya dilunasi. Diungkap Kamelia, putranya memang sudah mengadukan bahwa ia disuruh belajar di lantai oleh Bu guru. Ibu, peraturan kemarin kalau tidak mengambil rapor, tidak benarkan masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Karena anak ibu datang tidak mungkin saya suruh pulang, makanya saya izinkan masuk tapi tidak boleh duduk di bangku, kata Bu guru Haryati kepada Kamelia. Mengetahui anaknya menangis karena disuruh duduk di lantai, Kamelia pun mendatangi sekolah. Alangkah terkejutnya Kamelia melihat sang putra sulung tidak duduk di bangku melainkan di lantai. Hingga akhirnya Kamelia pun langsung bertanya ke Bu guru Haryati soal alasannya meminta Mahesa duduk di lantai. Tak merasa bersalah, Bu guru Haryati malah adu mulut dengan Kamelia. Bukan cuma itu, Bu guru juga menyebut Kamelia bertindak tidak sopan karena datang ke sekolah. Hal itu sontak membuat Kamelia emosi. Atas insiden tersebut, Kamelia dan Bu guru Haryati pun akhirnya dilerai di ruang kepala sekolah. Terkait kasus viral yang terjadi di sekolahnya itu, pihak kepala sekolah akhirnya bersuara. Ternyata pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum lunas SPP harus duduk di lantai. Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis, kata Kepala Sekolah SD Abdi Sukma Julisari dilansir dari Tribun Medan. Karenanya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada orang tua murid. Saya PM lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai?
tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Kamelia, ibu seorang siswa sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara berinisial MA, tak kuasa menahan tangis. Karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan, anaknya mendapat hukuman dari sang guru. Hukuman yang ditujukan kepada anaknya, yakni belajar di lantai, bukan di kursi dan meja kelas yang disediakan. Kamelia terpukul melihat dengan mata kepalanya sendiri saat anaknya belajar di lantai kelas. Sementara teman-temannya belajar di fasilitasi kursi dan meja. Menurut Kamelia, hukuman tersebut sudah dijalani anaknya selama 2 hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun, setelah meminta kompensasi waktu pembayaran, anaknya diizinkan mengikuti ujian meski kemudian tidak mendapatkan rapot. Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Kala itu Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, 8 Januari 2025, dia langsung datang ke sekolah. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama Haryati. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas Haryati ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran.
Yayasan Abdi Sukma Kota Medan memberikan sanksi berupa skorsing kepada Haryati, wali kelas yang menghukum muridnya bernama Mahesya Iskandar, 10, duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar. Mahesya, duduk di lantai tak boleh ikut belajar sejak Senin tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari kemarin.